KPN ya. Ini pokoknya kakak akan menerima materi ini insya Allah sebelum sholat maghrib itu, sebelum azan maghrib udah selesai ya untuk materi kali ini. Baiklah, Kak Azanil sudah menanti di dunia Zoom ya, sudah siap. Dan ini namanya Azanil Prima Septi, beliau Dr. Andes MPD, PhD, ED, TESOL, UTAS ya. Kemudian beliau sebagai dosen Universitas Bung Hatta Padang, ya DLB UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kemudian di Institut Master dan Asesor BNSP Republik Indonesia. Lalu dia juga sebagai asesor dosen dan sertifikasi guru Kemendikbud Republik Indonesia. Lalu beliau juga sebagai pelatih pembina pramuka, kualifikasi leader, trainer ataupun CLT ya. Aspak Wasem 1992 dan Quality Trainer Aspak Wasem 2018. Beliau juga sebagai pendiri Akademi Kepanduan Indonesia, sebagai asosiasi dosen pendidikan kepramukaan Indonesia atau yang disingkat yang dikenal dengan Asdospram Indonesia. Dan ini Asdospram ini baru berdiri kurang lebih 1 tahun ke belakang. Kemudian dia juga sebagai sekretaris Yayasan Dr. Haji Abdullah Ahmad, Pendidikan Guru Agama Islam di Padang. Kemudian juga sebagai pengurus Yayasan di Sains Adi Indonesia ataupun Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi. Lalu pengelola uji kompetensi pada TUK ataupun Universitas Bung Hatta Padang. Lalu sebagai asesor pada LSP Instruktur Kompeten Nasional ataupun IKN. Itu biodata ataupun CV beliau dan coba oh iya, beliau sudah standby. Disilakan Kak Azanil ya. Beliau adalah suhu saya di Asdospram karena saya di bagian pendidikan dan pelatihan Asosiasi Dosen Indonesia. Ya, berikan tepuk tangan untuk Kak Azanil. Disilakan Kak Azanil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dan terima kasih kepada Kak Idis, terima kasih kepada kakak-kakak yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati tentunya kakak ketua kita, Kak Inul, Kak Dr. Zainal Abidin, ketua kita, ketua Ikatan Purna, Purna Karang Pemitra Nasional. Kemudian sama-sama kita hormati ada Kak Edi selaku ketua panitia, beliau itu juga wakil ketua. Kemudian sama-sama kita hormati uh, Kak Sekretaris ini, Kak Surya sama Kak Bendahara kita ini, Kak Iin. Kemudian juga kakak narasumber lainnya, Kak Nati sama Kak Kipo. Alhamdulillah dan tentunya yang saya cintai semuanya kakak-kakak yang berbahagia yang ada di lokasi. Pertama, tentunya saya mohon maaf kepada kita semuanya karena ada tugas yang berdempet-dempet jadwalnya gitu. Tadinya saya berencana untuk hadir di tengah-tengah kita bersama, langsung berinteraksi dengan kakak-kakak. Hanya karena situasi dan kondisi, karena tugas juga hari kemarin, hari ini, dan juga besok sampai hari Minggu itu ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga saya sampaikan kepada kakak kita yang ada di sini, mohon maaf saya tidak bisa hadir secara bersama, tapi saya sebenarnya hati saya ada di sini, ada di tengah-tengah kakak semuanya. Nah gitu ya Kak. Dan memang kita sudah siapkan sejak tahun yang lalu dari Lampung kita hadir, kemudian sampai sekarang kita tetap berkontribusi kepada kita semuanya untuk bagaimana kegiatan IPKPN kita ini lancar. Walaupun IPKPN kita ini boleh dikatakan ibaratnya paguyuban ya atau perkumpulan kita para pembina dan pelatih ya. Tetapi alhamdulillah kakak-kakak yang berbahagia, para pembina pelatih punya kapasitas yang sangat luar biasa sekali dari berbagai bidang ya. Dan inilah menjadi kekuatan kita. Tentunya agak sedikit berbeda dengan
paguyuban yang lain. Saya juga hadir di berbagai paguyuban yang lain, misalnya paguyuban Purna Remuna tahun sekian gitu kan, paguyuban Purna Jambore tahun sekian gitu kan. Tetapi gregetnya juga tidak seperti di KPN ini. Alhamdulillah kalau di KPN ini gregetnya itu luar biasa sekali karena kakak-kakak semuanya, karena kita semuanya ya, para kakak yang saling mengisi, saling berbagi. Dan alhamdulillah tadi kakak kita narasumber semuanya sudah membagi kepada kita hal-hal yang terkait dengan apa namanya materi kita atau apa namanya pengayaan untuk kita semuanya. Ada hal yang menarik tadi dari apa yang disampaikan tadi. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita masing-masing berkenaan dengan kegiatan kita ini. Dan pertanyaan itu nanti akan saya pancing kepada kakak. Mungkin supaya tidak panjang nanti, karena saya menyiapkan bahan ini cukup cukup banyak ini, karena ingin saya tumpahkan semuanya untuk kakak-kakak semuanya yang ada di Palangkaraya ini. Nah, cuman saya takut nanti waktunya sampai jam berapa. Kalau waktunya ada tertentu, jadi yang panjang itu bisa saya pendekkan begitu kan. Saya sudah siapkan tulisan untuk kakak-kakak semuanya, bisa dibawa pulang nantinya atau bisa dikembangkan lagi. Saya juga siapkan bahan tayangannya, paparannya untuk kakak, slide-nya untuk kakak juga bisa jadi bahan bahan lagi nanti dibawa pulang. Nah, mudah-mudahan waktu yang disediakan cukup gitu. Tapi saya juga perlu tahu ini sampai jam berapa, sampai kapan ini kita Kak Idi supaya saya bisa memperkirakan ini secara efektif efisien nih. Ada kira-kira berapa menit nih kira-kira Kak Idis? Ya, halo, ya Kak. Baik Kak, di telepon saya langsung aja. Bagi, baik, berarti ada lebih kurang 30 menit atau 25 menit ke depan Kakak semuanya. Baik, saya akan berbagi layar juga dengan kakak. Mungkin kakak bisa lihat juga di sini nanti ya. Saya akan berbagi layar. Eh, ini saya bagi layar saya dari sini tentang bahan tayangan saya. Nanti akan saya share juga untuk kakak, mungkin melalui grup nanti ya. Tadi tadi melalui grup nanti akan saya bagi atau melalui Kak Surya nanti sekretaris kita saya bagi nanti ya. Ini secara umum saja tadi sudah diperkenalkan Kak Edis. Nah, kita akan membicarakan sekarang ini tentang standarisasi. Tadi kakak-kakak kita banyak sudah menyampaikan tentang berbagai hal dan saya menyimak semuanya apa yang kakak brainstormingkan tadi. Saya simak semuanya, saya dengar, saya ikuti semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Kita punya visi yang sama, ya kita punya visi yang sama terhadap bagaimana pramuka. Nih, kata Nati tadi mengatakan pramuka untuk Indonesia maju, oke. Nah, tadi Kak Kipo juga menyinggung berbagai hal tadi dan kakak-kakak juga masing-masing di kelompok tadi juga membicarakan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang tentu pertanyaan kita, hal-hal yang luar biasa itu kita mau apakan dan bagaimana kita mengkemasnya. Ah, itu yang jadi persoalan kini. Nah, barangkali pada kesempatan ini saya akan coba berbagi pada kakak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bahan bukan bahan renungan ya, bahan diskusi untuk kita tindak lanjuti. Kalau bahan renungan saya tidak ada gunanya, Kak. Bahan diskusi untuk kita tindak lanjuti ke depannya. Dan peluang ini untuk menyelenggarakan IP apa namanya IPKPN regional ini ada karena sejak di Lampung kemarin itu kita sudah punya gagasan untuk membangun wilayah IPKPN wilayah wilayah misalnya wilayah Sumatera bagian tengah ya. Dan di sana kegiatannya akan kita intensifkan. Nah, barangkali melalui kesempatan ini akan kita hangatkan kembali pembagian wilayah itu sehingga nanti kakak para pengurus wilayah apa namanya beraktivitas untuk saling mengisi, saling berbagi seperti apa yang diharapkan oleh Kak Inul pada pertemuan di PKPN yang kedua yang lalu. Dan kebetulan untuk daerah saya Sumatera Barat, Riau, Jambi, kemudian sampai ke utara sana kita jadi satu wilayah aja sementara dulu. Tapi memang aktivitasnya belum. Mudah-mudahan nanti saya dibantu oleh ada Bundo yang hadir di sini ya. Ada Bundo dari Sumatera Barat yang hadir di sini. Tadinya kita udah membahas ini ya, tapi mungkin nanti pulang dari PKP apa namanya Semnas ini kan kita tindak lanjuti. Sehingga kita bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan di wilayah per wilayah.
Ya, tidak hanya sekali setahun melalui Semnas ini, tetapi juga mungkin sekali satu semester per wilayah kita bisa kita selenggarakan. Dan ini perlu kita biarkan kembali. Baik, kakak-kakak. Pertanyaan yang mendasar itu di sini, Kak. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tangkap dari kakak itu, pertanyaan yang mendasar itu kita di sini. Luar biasa sekali kakak semuanya, kakak-kakak itu datang dengan duit sendiri, dengan upaya sendiri, dengan ikhtiar sendiri. Nah, tentu ada pertanyaan yang ada di kepala kita. Kita datang itu mau cari apa? Begitu ya, Kak ya. Nah, terus nanti kita hari Sabtu atau hari Minggu kita pulang. Nah, kita pulang tuh kita bawa apa? Yang kita bawa itu untuk kita apakan? Yang kita bawa itu bagaimana selanjutnya? Dan kemudian kita melakukan apa lagi? Apa peran kita? Nah, ini barangkali hal yang perlu kita catat sekarang dari sekarang ini supaya nanti kita jangan pulang itu kita tidak bawa apa-apa. Ya, walaupun kita namanya Jumbira, Jumpa Gembira, tapi di sini Jumbira kita itu Jumbira yang ada seminar nasionalnya. Pasti ada sesuatu yang harus kita bawa pulang. Ya, kita bawa pulang apa, kemudian untuk kita apakan yang kita bawa pulang ini dan bagaimana kita akan melakukannya, bagaimana kita menindaklanjutinya. Nah, kemudian kita berperan sebagai apa nanti di dalam konteks itu. Nah, ini hal yang perlu kakak-kakak catat dari sekarang ini supaya nanti kita jelas nanti selama 3 hari 2 malam ini kita berada di sini bersama teman-teman kita saling berbagi, kita nanti bagaimana. Kak, ruang lingkup pembahasan ini cukup panjang, Kak, cukup banyak. Memang ini agak sedikit keilmuan, cuman ini saya coba kemas dalam waktu yang singkat, jelas dan padat. Supaya apa? Terjawab semuanya yang kita bawa pulang itu nanti. Bawa apa, untuk apa, dan bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana pula peran kita ke depan. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Kak Narti tadi, kita sebagai pelatih itu, peran apa yang akan kita mainkan. Jangan sampai kita membawa tidur semuanya, itu tidak melakukan apa-apa. Nah, akhirnya kita datang di sini capek-capek, kemudian pulangnya juga tidak ada peran apa-apa yang akan kita tindak lanjuti. Kakak semuanya, kalau secara ilmu ini banyak ini, Kak. Kakak tinggal googling aja ini, Kakak. Ya, nah, barangkali yang akan saya kupas sedikit itu adalah keterkaitan dengan latar belakang. Ya, kalau yang lain itu bisa kakak googling. Mungkin kakak juga sudah pernah mengikuti berbagai macam pelatihan. Ada pelatihan apa namanya itu vokasi, apakah itu namanya itu OBE. Mungkin kakak pernah pernah dengar-dengar juga seperti begitu ya. Nah, kemudian juga SKKND. Nah, ini kadang-kadang ini agak sedikit aneh bagi kita, sebagian kita. Nah, dalam survei yang saya lakukan di kalangan pramuka, SKKND ini agak aneh ini, kecuali pada kalangan tertentu. Kemudian ada standar kompetensi dalam kepramukaan, analisis standar itu seperti apa? Kemudian bagaimana perancangan kurikulum, modul pelatihan, dan segala macam itu, apalagi berbasis OBE dan SKKNI. Itu seperti apa? Nah, kebetulan saya berbagi pada kakak ini memang saya punya spesifiknya itu di bidang kurikulum. Nah, hobi saya di situ, di samping juga media, apa IT ya. Kemudian bagaimana implementasinya? Nah, dalam pembelajaran yang sebenarnya bagi kepramukaan khususnya. Secara umum ini bisa diterapkan di semua bidang keilmuan. Kakak mengampu mata pelajaran apa saja ini bisa diterapkan, tetapi kita ambil spesifiknya di kepramukaan. Tadi juga disinggung masalah penguatan kelembagaan, kolaborasinya seperti apa. Oleh karena itu, IPKPN termasuk lembaga atau katakanlah kelompok atau paguyuban yang sangat sangat strategis sekali yang tidak bisa diabaikan. Walaupun ada organisasi lain, organisasi yang mengabaikan keberadaan IPKPN ini, tetapi orang yang di dalam IPKPN ini cukup kuat. Dan itu tidak bisa diabaikan. Maka itu perlu perlu dipikirkan kolaborasi kelembagaan oleh uh, uh, apa namanya pejabat dari organisasi itu untuk memperhatikan di PKPN, apalagi terkait dengan asosiasi profesi dosen pendidikan kepramukaan. Karena kenapa ada asosiasi dosen pendidikan kepramukaan? Karena kita belajar banyak tentang adanya asosiasi dosen apa namanya ekonomi, asosiasi dosen matematika, asosiasi dosen teknik, ada banyak itu semuanya. Dan pramuka menjadi mata kuliah ya di kampus perguruan tinggi. Mata kuliah ada yang mata kuliah wajib, ada yang mata kuliah pilihan dan itu masuk dalam kurikulum di perguruan tinggi dan itu diakui oleh negara melalui Pangkalan Data Dikti, oleh Kemenristek Dikti. Oleh karena itu kami
sejak beberapa tahun belakangan ini, 2022 itu berinisiatif beberapa teman-teman yang juga mengampu mata kuliah ini di berbagai kampus ya. Kita berinisiatif untuk membangun kolaborasi bersama, kita adakan perkumpulan. Dan ini alhamdulillah ini salah satunya ada Kak Idis ini, pengurus kita yang ada di sini di samping beliau juga wakil ketua IPKPR. Itu kira-kira Kak ya gambarannya. Jadi ini adalah sinergis yang sangat luar biasa sekali, kekuatan yang sangat luar biasa sekali, yang sebenarnya ini adalah potensi yang tidak bisa diabaikan oleh organisasi kita. Ada IPKPN yang di sana diampu oleh Kak Inul, Dr. Inul, ada Kak Idis, ada tidak sembarangan orang juga, dan juga kakak-kakak yang lainnya yang terlibat di IPKPN dan juga di perkumpulan dosen ini. Cukup banyak juga kakak-kakak ya. Baik, saya tidak merinci ini secara detail, tapi tadi sudah disinggung oleh kakak. Hanya saya tekankan pada bagian yang ada tebal-tebal itu saja dulu, ya. Tapi ini tidak akan saya bacakan nih semuanya, kakak. Cukup kakak baca, saya bagi saja apa namanya bahan ini nanti melalui ke sekretaris nih, kak Surya atau melalui grup kita ini. Intinya kakak-kakak, kita sedang menghadapi persoalan. Nah, intinya itu ya. Intinya kita sedang menghadapi persoalan. Persoalan itu ada dalam kelompok peserta didik, ada dalam kelompok pendidikan, sistem pendidikan pelatihan dan pembelajarannya, ada persoalan itu pada kelompok ketenagaannya, ada persoalan itu pada kelompok sarana prasarana, infrastruktur, ada persoalan itu pada kelompok manajemen kelembagaan. Jadi ini secara keseluruhan persoalan yang ada di dalam pramuka. Jadi kita memang tidak boleh menutup mata. Pramuka itu baik-baik saja, tidak boleh juga kita tutup mata gitu. Pramuka kita sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi sekarang kita lihat situasi dan kondisinya ya dalam dalam apa namanya dinamika yang berkembang sekarang ini ya, dukungan terhadap pramuka peserta didik yang semakin kurang minatnya, kenapa ini sampai terjadi dan segala macam. Tadi juga disinggung oleh kakak Wakakuarda kita, kakak Binawasa kita tadi ya, bagaimana menjadikan pramuka itu sebagai kegiatan yang menarik bagi peserta didik kita, menantang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi kakak-kakak kita juga ada bercerita mengenai bagaimana kualitas. Ya, kualitas itu tidak hanya pada kualitas peserta didik saja, tapi juga pada kualitas tenaga pendidiknya. Karena peserta didik itu akan ngikut itu. Ngikutnya siapa? Ngikut tenaga pendidiknya. Kalau tenaga pendidiknya berkualitas, tenaga pendidiknya punya kompetensi, punya kualifikasi tertentu, tentu peserta didiknya otomatis akan terupgrade dengan sendirinya, kakak. Kemudian yang terkait dengan adaptif, tentu adaptif ini maksudnya apa? Adaptif itu harus sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini pada abad 21, pada abad ini. Ya, itu adaptif nama, beradaptasi, adaptasi dengan kebutuhan, adaptasi dengan teknologi, adaptasi dengan kondisi bangsa dan generasi muda kita. Kemudian inovatif apa? Nah, inovatif itu tentu ada hal-hal yang baru, ya, baik itu dalam prosesnya maupun dalam hasil produknya, inovatif. Ya, jangan sampai produk dari pendidikan pramuka itu tidak inovatif. Tidak inovatifnya apa? Peserta didiknya, hasil dari pendidikan ini, pendidiknya itu tidak kompetitif. Nah, tidak kompetitif berarti tidak berhasil. Tidak ada inovasinya di situ gitu kan. Nah, semuanya itu memang kalau saya lebih fokuskan tuh pada dua ini. Jadi kalau ini bintang ini saya ibaratkan sebagai badan kita. Ini kepalanya peserta didik, tangannya kiri dan kanan itu adalah sistem pendidikan dan tenaga pendidiknya. Itu tangannya. Dan ditopang oleh kedua kaki. Nah, kedua kakinya adalah sarana dan manajemen. Nah, Nah, saya mungkin akan banyak di seputar tangan ini, kakak-kakak. Peserta didik mungkin tidak saya bahas secara detail pada kesempatan ini, tapi banyak di tangan ini, kakak-kakak semuanya. Kakak, kalau kita berbicara dari sisi sistem pendidikannya, tentu yang lebih fokus itu pada kurikulum. Nah, pertanyaannya apakah kurikulum kita di Pramuka itu sudah update atau belum? SKU kita tuh tahun berapa? Ada yang update enggak? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian bagaimana standarisasinya? Sudah teruji enggak, sudah punya standar enggak dalam kurikulum kita itu? Itu persoalannya. Termasuk juga kurikulum pada tenaga anggota dewasanya. Apakah itu juga sudah terstandarisasi kurikulum kita? Nah, dampak dari kurikulum kita yang tidak terstandarisasi itu, dampaknya adalah kepada hasil pelatihan, hasil pendidikan dan pelatihan. Nah, luarannya itu tuh yang jadi persoalan. Kalau kita berbicara OBE, Objective Based Education, kita berbicara luaran.
luaran dari hasil pendidikan dan pelatihan. Jadi OBE itu tuh adalah Objective Based Learning, itu artinya luaran. Luarannya itu seperti apa? Terpakai enggak? Nah, berarti kalau tidak terpakai, kita harus setback ke belakang melihat bagaimana sistem pelatihannya. Dalam hal ini intinya terletak pada kurikulum. Nah, kurikulum itu tuh apakah sudah update, sudah sesuai dengan kebutuhan zaman kita atau sesuai bagaimana? Nah, itu perlu kita tinjau kembali. Tadi juga disinggung oleh kakak kita yang presentasi di kelompok berapa tadi saya lupa. Kurikulum yang harus relevan. Betul, Kak, betul. Cuman pertanyaannya kurikulum yang harus relevan itu yang seperti apa, kakak-kakak? Nah, kita menyebut judul kurikulum yang relevan, kurikulum yang bagus. Cuma seperti apa harusnya kurikulum yang ada di dalam mekanisme pendidikan dan pelatihan pramuka ini? Ini jadi persoalan. Nah, karena kurikulum kita belum punya acuan kepada sesuatu yang harus distandarkan di situ. Nah, dan tentunya itu akan terkait dengan tenaga pendidiknya tentang kualifikasinya, apa namanya, kompetensinya. Apakah kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik kita tuh ada pengakuan nggak? Siapa yang mengakui? Ya, nah, itu tuh jadi pertanyaan juga itu Kak. Sehingga dampaknya itu juga akan ada nanti pada luarannya pada peserta didik. Nah, kalau kita hanya diakui oleh internal dalam organisasi kita, itu tidak apa-apa. Tapi kita kan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan atau organisasi pendidikan pelatihan kita berinteraksi keluar. Jangan sampai kita kalah bersaing ya, karena salah urus ya, salah urat, salah salah apa nama salah urut gitu kan oleh tenaga pendidiknya. Nah, ini yang sangat penting yang perlu dikembangkan Kakak. Saya tidak lama di sini, saya lanjut. Ini persoalan-persoalan kita semuanya. Kita tahu persoalan. Saya tidak menyinggung ini secara detail, tapi inilah organisasi kita sekarang pasca dicabutnya Permendikbud 63 tahun 2014 ekskul wajib pramuka. Pramuka tidak lagi ekskul wajib, tetapi pramuka menjadi ekskul ekskul di sekolah, ekskul biasa. Nah, di sini ada benang merah penyelenggaraan pramuka, kakak-kakak. Pramuka dalam konteks organisasi dan pramuka dalam konteks di sekolah. Ekskul pramuka di sekolah itu tidak terlepas dari kurikulum. Sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka, berarti pramuka itu adalah bagian dari kurikulum merdeka itu sendiri. Dan itu kewenangannya ada di sekolah. Komandan atau panglimanya itu kepala sekolah. Itu itu tidak bisa diganggu-ganggu. Atasannya itu kepala dinas, ya, dan ada perguruan tinggi di situ sebagai lembaga yang mencetak tenaga pendidiknya di situ, tenaga gurunya di situ. Nah, oleh karena itu ada mata kuliah pramuka, kita juga ada di situ. Nah, di sisi lain pramuka itu organisasi. Organisasi komandannya beda, Kak. Panglima besarnya itu tuh markas Mabesnya itu ada di Kemenpora. Sementara di sekolah itu Mabesnya ada di Kemendikbud, Kak. Nah, di pendidikan dasar dan menengah itu komandannya. Itu berbeda, Kak. Nah, sekarang posisi kita harus lihat dengan jelas supaya kita tidak campur-campur posisi kita tuh kita harus di mana, kita harus kemana. Nah, begitu Kakak. Nah, mungkin sebagian kakak ini banyak guru ya. Nah, kalau guru pasti kakak akan melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan itu di sekolah atau di madrasah. Dan panglimanya di situ ada kepala sekolah gitu. Kepala sekolah itu atasannya kepala dinas. Kepala dinas itu atasannya Menteri Pendidikan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama posisinya, gitu kan. Dan mitranya ada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang bergerak dalam pendidikan tenaga keguruan. Nah, yang makanya ada mata kuliah pramuka kita ada di situ. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara pramuka dari sisi organisasi, itu ada gugus depan. Gugus depan itu di luar sekolah, kakak-kakak. Nah, dalam ketentuannya gugus depan itu di luar sekolah. Artinya gugus depan itu ada di masyarakat. Nah, itu tuh memang diurus oleh kuartir, oleh kita, oleh kuartir organisasi kita. Mekanismenya ada itu Kak, sampai ke atas itu Kemenpora di bawah pembinaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi dengan melihat posisi ini, Kak, perlu menyikapi bagaimana kakak ke depannya gitu dan di mana kakak berperan mempersiapkan diri, mempersiapkan peserta didik kita gitu kan. Itu kira-kira kakak ya. Kak, saya lanjut di sini berkenaan dengan kurikulum. Nah, tadi saya singgung masalah OBE. Luaran pendidikan pramuka ini harus clear, harus jelas. Dan kemudian harus punya standar. Nah, selama ini memang kita tidak melihat bahwa di organisasi kita itu standarisasinya tidak ada acuannya.
Nah, jadi nanti bisa kita lihat itu. Kita lihat saja itu di Jukuran berapa 048 tahun 2020 itu tentang Sisdiklat. Di situ tidak ada acuannya. Standarnya itu kita kemana gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalan dan itu harus kita bahas setuntas-tuntasnya untuk kita sikapi ke depan itu seperti apa. Kemudian kurikulum itu juga sekarang itu ada kualifikasinya Kak. Itu semenjak tahun 2006 itu sudah ditetapkan kualifikasinya. Jadi ketika kita ingin menyusun kurikulum, termasuk kurikulum pramuka itu sendiri, kalau pramuka itu mau kita jadikan sebagai apa namanya wadah pendidikan dan pelatihan, apalagi berbasis kompetensi itu di situ ada pengetahuan, ada keterampilan, ada karakter, ada sikap di situ. Maka itu harus ada acuannya, harus ada kualifikasi yang diacu di situ. Nah, kemudian harus ada standarisasinya gitu, Kak. Jadi ini berlaku di semua lini pendidikan nasional kita. Kak. Nah, ini harus menjadi bahan pemikiran kita bersama-sama. Kita olah di sini melalui pertemuan di PKPN kita ini bersama-sama dengan kakak kita yang lain. Ah, Insya Allah kami juga dari teman-teman dosen juga akan bersedia membantu kita semuanya. Kita berpikiran bagaimana pendidikan Indonesia ini bisa lebih bagus, lebih baik, ya. Tidak ada kita pandang yang lain, kita bisa lebih bagus, bisa lebih baik, dan kita bisa bersinergi. Ya, walaupun mungkin persepsi kita bisa beda-beda, pandangan kita bisa beda-beda, tetapi tujuan kita sama. Ya, tidak ada bedanya begitu ya, Kak. Nah, ini adalah kerangka kita. Kalau kita berbicara kurikulum, kerangkanya ada di sini, Kak. Nah, sekarang saya ingin tekankan beberapa hal fokus prinsip OBE itu. Jadi seperti tadi saya singgung itu adalah apa namanya fokusnya pada hasil luarannya. Nah, apakah luarannya itu adalah peserta didik kita yang berdaya saing tinggi atau tidak? Atau mereka harus bersaing lagi dengan yang lain yang tidak di pramuka. Banyak juga orang yang tidak di pramuka, tapi bisa menyaingi mereka-mereka yang selama ini berkegiatan di kepramukaan. Bisa. Kalau begitu kesimpulannya ya sami mawon aja, bodoh wae aja gitu kan. Nah, bagaimana sekarang pendidikan dan pelatihan di pramuka itu harus luarannya itu tuh betul-betul berdaya saing. Nah, itu prinsip dari OBE tadi gitu kan. Kemudian uh, mekanisme pelaksanaannya tentu harus sesuai, ya, harus sesuai mekanisme dalam hal kurikulum maupun dalam proses pembelajaran dan penilaiannya. Nah, itu yang harus menjadi catatan kita. Itu yang dimaksud dengan vokasi. Kalau kita bicara vokasi itu berarti ada kinerja yang bisa diterima oleh dunia kerja, dunia industri, dunia usaha, DUD, ya. DUD harus ada. Kalau tidak diuji, berarti itu bukan kurikulumnya tidak berstandar vokasi. Vokasi itu artinya keterampilan yang diperlukan di lapangan. Ya, diperlukan misalnya adik-adik kita ini berlatih tentang apa? Diperlukan nggak di lapangan dalam dunia kerja? Nah, kalau tidak menyentuh sama sekali berarti itu bisa-bisa. Nah, oleh karena itulah kakak-kakak eh, kita perlu mempedomani standar. Nah, kakak ketika menyusun kurikulum seperti yang saya singgung tadi harus lihat standarnya kakak. Sebenarnya kita Indonesia ini sudah punya standar ya kakak. Ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, dan itu semuanya bisa menjadi bahan pelatihan, materi pelatihan di kepramukaan. Nah, selama ini kita mengajarkan pramuka tentang apa? Misalnya kepemimpinan, katakanlah begitu. Pertanyaannya kepemimpinan itu mengacu kemana? Acuannya apa? Nah, akhirnya kita mencari bahan materi kepemimpinan itu hanya suka-suka kita aja gitu. Tidak ada acuannya, tidak ada standarnya. Kita harus merujuk pada standar. Nah, standar itu ada namanya SKKNI, kakak. Nah, oleh karena itu supaya uh, pembelajaran atau pelatihan pramuka itu merujuk kepada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, sesuai itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, maka kita harus perlu merujuk ke situ. Kakak, sekarang apapun produk yang kita pakai itu ada SNI-nya, kakak. Ada Standar Nasional Indonesia, SNI namanya. Nah, kalau kita berbicara tentang konten, materi, kompetensi ataupun kurikulum, itu ada standar kompetensi kerjanya. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak, ini perlu dijadikan rujukan kita dalam rangka penyusunan materi yang terkait dengan kurikulum pelatihan yang berbasis kompetensi. Yang di sana ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi ini tidak terpisah, kakak-kakak. Nah, ini yang sudah dimanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kakak. Kakak sebagai pembina, guru yang bekerja di sekolah, undang-undang kakak ada di sini, kepatuhannya ada di sini, kakak. Ya, nah, kecuali kalau kakak yang tidak sebagai guru.
kakak-kakak yang bekerja sebagai hakim, jaksa, penegak hukum, ada undang-undang hukum yang harus mereka jadikan acuannya untuk bekerja. Ya, nah, ketika kakak bekerja selaku pendidik, apalagi di sekolah sampai ke perguruan tinggi, maka ini adalah acuan kita, acuan utama kita. Ya, kalau dibandingkan antara undang-undang pramuka dengan undang sistem pendidikan nasional, ibarat adik kakak. Kakaknya ini, adiknya undang-undang pramuka. Jadi adik kakak itu. Nah, kakaknya kita lihat yang besar itu dulu. Nah, dengan turunan-turunan peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait. Nah, baru nanti dilihat adiknya. Adiknya punya turunan enggak gitu. Ya, jangan sampai seharusnya adiknya itu punya turunan dari undang-undang itu ya kakak ya. Kan kasihan juga kalau ada orang tidak punya turunan kan single saya semuanya gitu kan. Oke, baik Kakak. Ini saya coba membuat perbandingan pendekatan kepramukaan yang selama ini kita lakukan, pendekatan tradisional dan pendekatan yang berbasis apa namanya kompetensi ini. Nah, ini yang harus kita robah, Kakak. Ini hasil survei, hasil temuan kita, ya kadang-kadang kita dengan teman-teman dosen, penelitian, dan juga mahasiswa kita kumpulkan berbagai macam hasil penelitian mereka, informasi mereka, dan inilah yang bisa kita temukan. Tujuan pembelajaran memang betul membentuk karakter dan kedisiplinan. Betul, tadi sudah disinggung berkali-kali. Nah, kalau kita berbicara berbasis kompetensi, harus ada kompetensi yang menjadi tolak ukur di situ, Kakak. Nah, selama ini pramuka kita tidak menekankan kepada kompetensi yang spesifik yang bisa diukur, ya, atau bisa disertifikasi atau diverifikasi kompetensinya. Kemudian desain kurikulum kita itu hanya berupa pengalaman-pengalaman saja. Jadi saya juga kadang-kadang melihat teman-teman pelatih kita bercerita tentang materi suatu pelatihan kursus itu kan yang diceritakan itu pengalaman saja, tidak ada yang menyentuh pada substansi materi itu sendiri. Nah, jadi tidak mengena juga pada akhirnya waktunya habis gitu kan. Berbeda dengan kompetensi ini, dia harus berbasis OBE dan SKKNI, ya, mengacunya ke situ kakak. Jadi kakak sebenarnya cukup gembira kita di Indonesia ini kita punya standarisasi, ya apa yang harus kita capai terkait dengan learning outcome kita ini, luaran belajar kita ini. Sehingga nanti dari sinilah kita bergerak mengatur materi pelatihan kita. Itu kira-kira kakak-kakak semuanya. Ini semuanya nanti saya bagi dengan kakak-kakak ini semuanya ya, supaya bisa kita baca. Kalau ada yang akan bertanya diskusi, alhamdulillah pada kesempatan yang sempit ini, atau barangkali kita bisa, kakak mau nanti kita bikin lagi webinar ya melalui PKPN. Kita sudah 2 kali mengadakan webinar di PKPN ini. Mungkin kita selenggarakan juga pertemuan webinar, bisa juga khusus membahas ini. Baik kakak. Nah sekarang saya beri contoh nih pemetaan kompetensi melalui pelatihan kepramukaan. Ya. Nah, ini kira-kira kakaknya pemetaan kompetensinya. Dan itu kalau kita kaitkan dengan kerangka kualifikasi, ya mungkin ada kerangka kualifikasi itu ada 9 levelnya, Kak. Level 1, 2, 3, sampai 9. Baik itu pada pendidikan formal maupun pada pendidikan vokasi atau pelatihan pengalaman kerja. Nah, baik termasuk juga pendidikan non formal. Ada levelnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita di kepramukaan ini mencoba memetakan ya kompetensi itu. Nah, berbagai macam pelatihan bisa kita buat ya sepanjang itu merujuk kepada hasil yang ingin kita peroleh, kemudian juga ada kompetensi yang akan kita tuju, ada unit-unit kompetensi yang kita tuju. Nah, bagi kakak yang masih agak asing mengenai istilah SKKNI, unit kompetensi yang ada, nanti kita adakan sesi khusus. Nah, itu gunanya kita nanti di Karang Pamitran ini kita bikin gelang ajar per wilayah apa segala macamnya, kerjasama kita dengan IPKPN, kita bisa bikin ini menjadi bahan gelang ajar kita nanti ya. Jadi ini sebagai pemicu aja. Dan levelnya KKNI itu levelnya ada 1 sampai 9. Nah, ini bisa kita tergantung nanti ini untuk peserta didik kah, untuk orang dewasanya kah? Itu bisa nanti dilihat. Dan itu harus ada persetujuan negara di sini untuk mencantumkan KKNI ini. Nah, sayangnya selama ini kita di Pramuka kurikulum kita itu belum ada pengakuannya dari manapun. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya pemicu diskusi ini akan ada pengakuannya ke depan ke masa yang akan datang. Saya tidak singgung ini kakak, ini terlalu panjang. Nanti cukup waktunya. Yang jelas kurikulum adalah bagian yang penting sekali. Oke. Uh, ini saya skip dulu, tapi ini penting nih. Ini tadi saya menyinggung mengenai uh, kerangka kualifikasi nasional. Kenapa Indonesia itu harus melahirkan kerangka kualifikasi nasional? Karena Indonesia itu sebelum adanya kerangka kualifikasi nasional,
SDM Indonesia itu kalah bersaing. Ketika SDM asing datang ke sini, SDM Indonesia itu tidak bisa apa-apa. Nah, semenjak itulah tahun 2006, waktu itu sebenarnya ini termasuk dalam konteks revitalisasi pramuka yang digagas oleh Presiden SBY pada waktu itu ya. Cuman barangkali dalam organisasi kita di pramuka itu tidak begitu ngeh dengan perkembangan ini gitu kan. Harusnya ini bisa kita sikapi dalam sisdiklat kita gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah ada, makanya di perguruan tinggi sekarang kita ada level-levelnya. S1 itu levelnya level 6 dan itu kan untuk pendidikan formal. Kalau untuk pendidikan berbasis vokasi atau lapangan pekerjaan, termasuk juga pendidikan non formal di kepramukaan ini harusnya di mana kita, ya. Nah, oleh karena itu kakak, ini adalah hal yang sangat penting sekali harus kita ketahui bersama-sama. Nah, ini Sisdiklat vokasi pendidikan kita. Seharusnya kita di pramuka itu merujuk ke sini juga, ya. Ya, level-level ini semuanya. Hanya saja di pramuka kita tidak kita jadikan acuan. Mohon izin Kak, Ya, karena di sini maghribnya sudah mendekati. ya. Ya, terima Baik, kasih. baik Kak. Jadi karena di kepramukaan kita belum ada jenjang kualifikasi, ya, belum ada juga rujukan kemana-mana, maka belum bisa dijadikan acuan di kepramukaan kita ini. Ya, kita pramuka itu level apa gitu kan? Nah, sementara di bagian yang lain ada levelnya juga. Misalnya untuk menjadi seorang asisten pelatih itu level 3. Kalau kita asisten pelatih itu KPD itu yang level 3. Tapi di pramuka belum ada ya. Mudah-mudahan ke depannya akan ada nanti, nggak tahu juga. Nah, disinilah kita pada prinsipnya bagaimana pelatih-pelatih kita ini kompetensinya itu bisa diakui oleh negara. Nah, ini adalah satu bentuk pengakuan dari negara kompetensi-kompetensi kita. Baik kakak-kakak semuanya yang berbahagia, saya skip barangkali itu saya dulu bagian-bagian penting yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan memantik diskusi kakak-kakak semuanya dalam konteks ini, sehingga kita nantinya pulang bawa apa, untuk apa, dan bagaimana kita, dan Iya, kemudian kita berperan seperti apa. Mungkin gitu oke. aja dulu sementara kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iya. sudahi sementara ini. Kalau nanti ada diskusi tanya jawab, alhamdulillah kita akan layani atau baik di grup maupun di sini. Nanti juga cuplikan ini saya bagi melalui apa namanya ringkasannya melalui grup WA atau melalui sekretaris nanti. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk agenda. Berikan tepuk tangan untuk kakak kita Kak Azanil ya. Walaupun jauh di sana tapi yang namanya ilmu bisa kita sadur, bisa kita terima dengan baik. Untuk itu mohon izin sebelum maghrib ya karena masih ada waktu. Ini ada satu hal mungkin yang ingin disampaikan oleh Kak Ketua IPKPN kita. Oh iya. Dan untuk sertifikat kakak, nanti sertifikat kakak bisa ngeprint masing-masing ya. Jadi nanti tinggal apa namanya? Nah ngisi link ya, nanti ngisi link di akunnya Kak Surya. Nanti apa namanya? Pokoknya Sekjen IPKPN ya, Kak Surya yang cukup ganteng. Ini udah sering ketemu kan sama Kak Surya, berdiri dulu nanti nggak kenal dia. Nah, nanti kalau andaikan lambat dan sebagainya, ya kakak tinggal protes saja sama Kak Surya ya. Oke, untuk itu disilakan kepada Kak Inul nih sebagai Ketua IPKPN untuk menyampaikan sesuatu. Mohon izin sejenak, mungkin hanya 2 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Berhubung saya juga punya materi, tapi nggak kondusif lagi, karena maghrib sudah di ambang pintu. Oleh karena itu akan saya alihkan kapan saja. Ya, entah besok, entah lusa, entah nanti malam. Tapi harapan saya nanti malam jam 9 tepat ada perwakilan per provinsi. Perwakilan per provinsi karena ada suatu hal yang pengen kita bicarakan. Jadi kalau ada hal yang pengen disampaikan melalui perwakilan per provinsi. Jam 9 tempat waktunya belum ketahuan di mana ini. Apa di rumah makan, ya kayak gitu. Apa di makam pahlawan, ya. Apa di kantor gubernur. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan.
Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kamu yang ingin maju bersama-sama. Satu kali tepuk pramuka. Oke, terakhir informasi kakak, kelompok tetap ini. Jangan berubah, karena kakak nanti akan digoyang dari mulai pagi sampai jam 10. Ya, masih ada permainan-permainan yang nanti sebagai oleh-oleh untuk dibawa oleh kakak semuanya ke masing-masing daerah ya. Terima kasih dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, barangkali ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami yang memandu dalam jalannya seminar ini ya. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaos itu. Oke kakak, mudah-mudahan kaos sekarang atau nanti malam datang, dress code-nya besok, ke bawahnya coklat, atasnya kaos kegiatan. Bisa kah ya? Biar kelihatan bagus. Ya, kaos. Iya, iya nanti, mudah-mudahan. Oh enggak, kakak kalau kaos nggak usah pakai kacu ya. Kecuali kalau kakak bawa scrub boleh. Ya. Ya. Oh, kalau malam ini mah bebas aja. Ya kan. Kakak diinformasikan malam ini secara umum tidak ada kegiatan. Kecuali tadi perwakilan dari daerah-daerah yang mungkin nanti akan dibawa ke rumah makan. Enggak, nanti kumpulnya di mana nanti diinformasikan. Lalu materi-materi nanti akan dikirimkan Kak lewat WA nanti ya, dikirim nanti. Ya, ke grup peserta. Ya. Oh iya. Oke, makasih.